Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cuy, kita mau menceritakan salah satu berita yang lagi heboh banget nih cuy. Berita ini terjadi pada tanggal 4 kemarin di pagi hari yang cerah di daerah Purwakarta. Tepatnya di desa Kertamukti, ada sepasang pengantin yang lagi mau nikahan cuy. Jadi berita ini kita ambil sumbernya dari Besti Gang yang kalian juga bisa langsung cek di sana. Tapi kali ini saya akan menjelaskan lebih detail dan banyak juga footage-footage yang sudah beredar di pertelevisian kita yang sudah viral banget kasus ini cuy. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Selamat datang di channel History Handy. Berita ini terjadi pada Sabtu tanggal 4 kemarin di pagi hari yang cerah di daerah Purwakarta, tepatnya di desa Kertamukti. Ada sepasang pengantin yang lagi mau nikahan cuy ceritanya. Pengantin itu tuh anak dari Pak Dadang namanya. Di usianya yang sudah lumayan berumur itu, Pak Dadang senang banget akhirnya bisa menikahkan anaknya. Pernikahan dari pagi sampai duhur berjalan dengan lancar. Pak Dadang ikut ngejamu tamu, persilahkan makan dan lain-lain. Ya seperti umumnya gimana orang nikahan langsung. Dia mau pastiin nikahan anaknya ini berjalan dengan lancar sampai akhir. Tapi tiba-tiba memasuki waktu duhur, acara Pak Dadang ini didatengin sama orang berandalan gitu sekitar kampung. Dia bilang ke Pak Dadang kalau ada kondangan kayak gini seharusnya ada jatah preman. Ya udah, biar cepet aja. Akhirnya Pak Dadang ngasih tuh 100.000 buat jatah keamanan lah katanya di sana. Diterima dan Pak Dadang pikirnya semuanya sudah berangsur aman. Keluarga pun sempat khawatir, tapi kata Pak Dadang, udah saya kasih, udah aman. Toh acaranya juga mau selesai. Tapi tiba-tiba pemuda tadi datang lagi cuy, sama teman-temannya membawa gerombolan yang lebih banyak. Dari sumber yang beredar bilangnya total ada 3 orang. Tapi banyak juga yang bilang ada sekitar 10 orangan gitu. Pak Dadang lalu nemuin para berandalan itu lagi, lalu bertanya, mau apa lagi kalian kesini? Tadi kan sudah saya kasih. Ya kita minta lagi, yang tadi masih kurang, jawab para berandalan itu. Tadi udah saya kasih 100.000. 100.000 cukup buat beli miras apa? Kata berandalan itu yang masih tidak terima cuy. Memang berapa pantasnya? Mereka menjawab 500.000. Karena Pak Dadang terus menolak dan situasi pun makin memanas, tiba-tiba Pak Dadang ini canggung cuy. Bahkan adiknya yang juga ikut melerai kena bakbuk juga cuy. Maksudnya kena baku hantam sama para gerombolan preman itu. Sama 10 orang. Ngeri-ngeri. Ada yang membawa bambu juga cuy. Niat banget lah kesana itu bawa senjata. Karena warga udah pada heboh, akhirnya gerombolan yang pada mabuk itu pun langsung dilerai. Anak Pak Dadang yang dikabarin soal Pak Dadang pun langsung histeris setelah mengetahui bapaknya mendapatkan perilaku yang seperti itu oleh preman sekitar. Guys, Pak Dadang langsung tewas di tempat. Sempat dibawa ke puskes, tapi tidak selamat. Sekarang, para gerombolan itu sudah menjadi buronan. Tapi berita terbarunya, satu pelaku berhasil diamankan dan sisanya masih dalam pencarian. Pengorbanan Pak Dadang ini adalah seorang ayah yang benar-benar menjaga anaknya sampai akhir hayatnya demi melindungi bagaimana acara pernikahan anaknya ini berlangsung dengan hikmah. Insya Allah dan semoga Pak Dadang ditempatkan yang terbaik di sisinya. Setelah berita ini beredar, tiba-tiba rame juga di TikTok saudaranya Pak Dadang, FYP, makin bikin nyesek banget. Di foto ini masih terlihat bagaimana Pak Dadang saat melangsungkan pernikahan anaknya yang belum terjadi sesuatu pada acara tersebut. Di sana dia masih bisa ngobrol santai dan masih berfotoria bersama pihak keluarga. Tapi kali ini cuy, kita akan memberikan lagi update terbarunya yang sudah kita rekap menjadi sebuah video panjang yang bisa kalian tonton saat ini juga. Langsung saja, mari kita cek bersama bagaimana kelanjutan kisah dari Pak Dadang ini. Soalnya masih ada beberapa pelaku yang masih menjadi buronan cuy. Oke, langsung saja kita play bersama ini. Lawan ke petugas, bager ke petugas. Polisi berhasil menangkap pelaku penganiayaan terhadap pemangku hajat nikahan yang berujung mau di kawasan Desa Kertamukti, Cempaka, Purwakarta. Pelaku bernama Yogi Iskandar berusia 38 tahun, berhasil diamankan di kawasan Segalaheran, Subang, Jawa Barat pada Senin 6 April 2026. Yogi diduga menjadi aktor utama dalam insiden tragis yang terjadi saat pesta pernikahan pada Sabtu 4 April 2026.
Informasi ini disampaikan langsung oleh Kapolres Purwakarta yakni AKBP Anom Danujaya dalam konferensi pers. Penangkapan dilakukan setelah pelaku sempat melarikan diri usai kejadian. Dalam proses penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan sehingga petugas mengambil tindakan tegas. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan penanganan medis. Saat tiba di rumah sakit, Yogi terlihat mengenakan pakaian serba hitam dengan mengalami luka pada bagian kaki kiri. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan bambu yang digunakan untuk menganiaya korban, pakaian korban dan pelaku, rekaman CCTV, serta botol sisa minuman keras. Hingga kini pihak kepolisian masih mendalami peran pelaku, serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan media, baik cetak, online, maupun TV. Pada kesempatan sore ini, kami dari Polres Purwakarta akan merilis kasus perkembangan kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Polres Purwakarta dan Danlantas Diskrimum Polda Jabar berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 sekitar pukul 15 WIB di wilayah hukum Desa Kertamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta. Adapun kronologis peristiwa tersebut, yaitu peristiwa tersebut terjadi di halaman rumah korban atas nama almarhum Dadang yang saat itu sedang melaksanakan acara pesta pernikahan anaknya dengan hiburan organ tunggal. Hadir dalam acara tersebut yang sudah dalam pengaruh minuman keras meminta sejumlah uang yaitu 500.000 kepada pemangku hajat untuk tambahan membeli minuman keras. Permintaan tersebut sempat ditanggapi oleh penyelenggara dengan memberikan uang sebesar 100.000. Namun ditolak oleh pelaku karena dianggap kurang. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras, kemudian pelaku membuat keributan. Korban yang melihat kejadian tersebut keluar dari rumah dan menegur pelaku. Namun salah satu pelaku tidak terima dan kemudian mendatangi korban hingga ke halaman depan rumah dan melakukan penganiayaan dengan cara memukul korban menggunakan sepotong bambu dan tangan kosong yang mengakibatkan korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Bakti Husada, namun pada pukul 15.20 WIB dinyatakan telah meninggal dunia. Adapun tersangka yang berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim dengan Jatlanras Polda Jabar dengan inisial YI 36 tahun Purwakarta yang melakukan penganiayaan terhadap korban meninggal dunia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan ada pelaku lain yaitu inisial K 30. Menyikapi peristiwa yang terjadi pada diri Pak Dadang yang meninggal karena dipukul oleh sekelompok orang, anak muda yang melakukan upaya pemalakan dan pada akhirnya terjadi keributan sehingga Pak Dadang meninggal di lokasi kejadian. Seharusnya hari itu menjadi hari bahagia bagi Pak Dadang karena anaknya menikah, mendapatkan jodoh dengan warga satu desa. Untuk itu, saya sebagai Gubernur Jawa Barat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada keluarga Pak Dadang atas kelalaian kami sebagai penyelenggara daerah Provinsi Jawa Barat sehingga tidak bisa melindungi warganya yang melaksanakan kegiatan kenduri yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa yang menyedihkan, menyakitkan bagi keluarga dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Untuk itu, kami menyampaikan permohonan maaf
Dan semoga ini menjadi pembelajaran penting bagi kita ke depan untuk terus meningkatkan upaya pelindungan pada warga kita, karena satu nyawa sangat berarti dalam kehidupan kita. Hatur. Ini saya sudah bersama keluarga almarhum Bapak Dadang ya, korban pembunuhan yang dilakukan oleh segerombolan anak-anak muda yang berada di wilayah Desa Kertamukti, yang menurut saya tindakannya tindakan-tindakan yang sudah tidak bisa ditolerir, dan semoga mereka mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya karena menghilangkan nyawa orang lain. Dan selanjutnya pada ibu dan keluarga semoga dikuatkan, ditabahkan, dan almarhum Bapak Dadang diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat yang mulia. Dan selanjutnya saya berharap sebagai Gubernur Jawa Barat, hilangkan berbagai bentuk premanisme, kita tindak secara bersama, karena ini sejak saya menjabat menjadi musuh utama. Yang kedua, kalau ada kegiatan hajatan warga, agar terbebas dari minuman keras. Dan yang ketiga, saat ada hajatan, sebaiknya kegiatan tersebut dipiketin oleh aparat keamanan setempat yang bisa menjaga kenyamanan, ketertiban, dan mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Karena kadang bencana, musibah, itu datang kapan saja tanpa diduga. Itu saja, Bu. Hatur nuhun ya. Semoga dari pelajaran yang kita dapat hari ini bisa menjadikan kita manusia yang lebih baik ke depannya. Semoga Pak Dadang diterima di sisinya dan pihak keluarga mendapatkan kesabaran dan ketabahan untuk menghadapi semua ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya, kita akan masih membahas berita-berita viral untuk kalian semuanya. Kalau kalian juga punya rekomendasi tentang topik apa yang akan kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya biar kalian mendapatkan informasi terbaru setiap kita upload video terbarunya. Sampai ketemu lagi di Ngubar, ngulik bareng di channel History Handy.